welcome back to our YouTube channel Bahasaku English, special channel for studying English. So today we will discuss about simple past, but as usual before that, don't forget to click like, comment, and subscribe, and the notification below because we will give you more video. And then guys, happy starting and let's enjoy the video. Alright guys, so now here with me Miss Jija. Let me know you something about simple past. Di sini simple past itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah lampau, telah terjadi atau sudah lewat lah ya. Nah, so here time signalnya kita punya yesterday, a while ago, last week, last month, last night, last Sunday. So next we have this morning. Kalau this morning itu misalkan kalian mau menyatakannya di sore hari. Nah, kalian melakukan kejadiannya di pagi hari. So you can say this morning. Jadi waktu-waktu yang sudah lampau, yang sudah bukan waktu sekarang lagi, sudah bukan at present, tapi dia sudah masuk ke past. Nah, jadi itu kita bisa menggunakan simple past. So now we will enter to the formula. Alright guys, so here I have the formula. Nah, di sini kalian bisa lihat rumusnya. Alright. Yang pertama untuk kalimat positif, dia punya subject plus verb to plus object plus adverb. Pertanyaannya, kenapa di sini verbnya itu verb to? Nah, jadi kata kerja kedua ini menyatakan sesuatu yang telah dilakukan dan dia itu identik dengan simple past. Nah, kata kerja kedua ini hanya muncul di simple past kalimat positif. Selebihnya dia nggak muncul. So next, di sini of course teman-teman nanti harus banyak mengupgrade vocabulary kalian tentang kata kerja, di mana nanti ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi teman-teman nanti harus banyak membaca-baca vocabulary tentang kata kerja. Jadi biar nanti teman-teman hafal, oh kata kerjanya pertama misalkan play. Kalau masuk ke kata kerja kedua dia jadi played. Kalau masuk ke kata kerja ketiga dia jadi played. Ini yang reguler, jadi dia beraturan. Play, played, played. Tapi ada yang nggak beraturan, misalkan kayak eat, makan. Nah, kalau yang makan, dia itu irregular verb, dia kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya misalkan eat, ate, eaten. Jadi kata kerja pertama dan kata kerja kedua dan juga kata kerja ketiga, mereka ini berbeda. Nah, jadi kayak gitu. So, jadi teman-teman harus banyak baca kamus atau mungkin kamus yang digital atau mungkin yang buku, itu terserah kalian. Nah, kalian harus memperbanyak kosakata, terutama kata kerja. Ya, kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. So, next kita punya kalimat negatif. Kalimat negatif di sini kita ada subject plus did. Nah, untuk simple past, dia auxiliary-nya menggunakan did plus not plus verb one plus object plus adverb. Miss, kenapa dia kalimat negatifnya verbnya jadi verb one? Karena sudah ada auxiliary did. Jadi kalau sudah ada auxiliary, kata kerja kedua itu berubah menjadi kata kerja pertama, gitu ya. Ini untuk simple past. So next we have kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Seperti biasanya, di mana subjek dan auxiliary-nya bergantian posisi. Nah, jadi did-nya di depan, terus plus subject, plus verb one, plus object, plus adverb. Nah, gitu. So, di sini adverb-nya tadi seperti yang udah Miss bilang, time signal-nya ada yesterday, ada a while ago, ada last week, last night ya. Jadi nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana. So next, di sini kita punya example. Nah, ini example-nya udah Miss siapin. Yang pertama kita pakai subjeknya you ya teman-teman. So here kalimat positifnya we have you attended
the meeting yesterday. Nah, subjeknya you. Kata kerja keduanya kita punya attend. Attend itu artinya menghadiri. Nah, kata kerja pertamanya attend. Ketika masuk ke kata kerja kedua, dia jadi attended. Attended. Nah, right? So dia jadi attended. Nah, situ kita menggunakan kata kerja kedua. Terus objeknya the meeting. Next ada adverb. Nah, adverbnya di sini time signalnya kita pakai yesterday. Alright, sampai sini paham? So next kita masuk ke kalimat negatif. Di sini subjeknya kita pakai you. So kita tambahkan auxiliary dan not-nya did not, atau bisa disingkat seperti ini jadi didn't ya, bisa disingkat jadi didn't. Alright, so next kita masukin verb one-nya attend. Kayak yang tadi, kalau kalimat positif dia verb 2, kalimat negatif dia dirubah lagi ke verb 1 karena sudah ada auxiliary di depannya. Jadi kalau pada kalimat sudah terdapat auxiliary yang tadinya verb 2, nah dia balik ke verb 1, itu berlaku pada simple past. So next, yang terakhir kita punya kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, posisi subjek dan auxiliary dia berbalik, auxiliary di depan. Did you attend the meeting yesterday? Did you attend the meeting yesterday? That's it. I hope you will understand well about simple past cause this is easy. Terus kalau sekiranya teman-teman nanya, Miss, apa bedanya simple past sama present perfect? Nah, kalau present perfect dia sudah dilakukan tapi waktunya tidak spesifik. Sedangkan simple past dia sudah dilakukan tapi kita punya time signalnya tertentu. Nah, untuk present perfect dia itu kejadiannya walaupun sudah dilakukan dia masih berdampak sampai sekarang. Maksudnya berdampak masih kita rasakan, masih dapat kita rasakan. Dalam arti kata berarti baru saja terjadi atau mungkin baru-baru ini. Nah, jadi itu sesuai dengan teman-teman yang bisa memposisikan entah dia masuknya ke present perfect atau masuknya ke simple past, jadi terserah teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menspesifikkan waktu, misalkan saya punya meetingnya kemarinnya pengen dikasih tahu, so you have to use, kalian harus menggunakan simple past. So it's easy and simple. Still with me, Miss Cica, and stay on Bahasaku Inggris. See you in the next occasion.